Halo sobat YouTube semuanya. Hari ini 3 Januari 2023. Hampir setahun kita menggunakan PLTS on grid. Nah, pada kesempatan saat ini saya akan mengupgrade PLTS saya dari 24 volt ke 48 volt. Nanti menggunakan baterai Lipo 4 merek ZTE ya, ZTE dari ZTE yang saya beli second, harganya sekitar 6 jutaan. Hari ini saya akan mengupgrade. Nanti yang akan saya ganti ini, baterainya. Baterai nanti saya ganti 48 volt. Kemudian dalemannya ini nanti akan saya upgrade, akan ganti terutama ininya LVD nanti saya ganti yang ringnya 0 sampai 60. Ini kemarin kan ringnya 0 sampai 30 aja. Ini dua ini nanti saya ganti. Kemudian relay yang ini kemarin 12 volt nanti saya ganti. Kemarin relay 24 volt nanti saya ganti relay 48 volt. Dua ini. Kemudian yang lainnya ini inverter nanti saya ganti jadi 48 volt 4000 watt. Jadi nanti rencananya inverter on gridnya ini, yang ini inverter on grid nanti akan saya lepas, tidak saya pakai lagi karena takut kena operasi PLN ya, karena yang namanya yang punya peraturan kan pokoknya walaupun kita nggak salah tetap dianggap salah, karena sebenarnya kita nggak ngerusak jaringan PLN kalau on grid seperti ini, tapi tetap aja nanti ada pasal yang bisa, pokoknya intinya salah. Soalnya ada teman dari pemakai on grid yang pernah kena denda dan terpaksa harus diputus jaringan PLN-nya. Jadi nanti saya akan optimalkan off grid untuk POMR-nya atau SCC-nya tidak. Kemudian ini nanti juga yang di panel depan ini nggak kepake, nanti indikator yang ini baterai AP ini 24 volt ini nanti saya ganti. Kemudian yang ini masih masuk ring, masih bisa dipakai baterai A, baterai B, tapi nanti saya buat indikasi baterai aja, apa-apa. Ini yang kita ganti baterai capacity, ini kita ganti yang ringnya 060. Dan yang ini nanti kita bongkar, yang ini kita bongkar. Oke, sobat YouTube yang berkenan meminang inverter on grid second saya ini, monggo silahkan nanti komen di bawah second ini, tapi tegangan 72 volt DC ya. Jadi kalau dari PV itu ya tegangan kerjanya itu dari 65 sampai 125 kalau PV langsung. Monggo nanti yang berkenan untuk meminang secondan inverter on grid saya merek Soyo Source, untuk tegangan dari PV nya 72 volt, kalau dari baterai 72, kalau PV ya ringnya 65 sampai 125.
saya coba 130, dia apa istilahnya kayak overprotect gitu. Oke, silakan komen di bawah ya yang berminat. Kalau barunya ini 4.700.000-an. Oh, yang berminat silakan komen, nego-nego, kalau cocok kita lepas, daripada nganggur saya simpen di gudang nanti. Kita lanjutkan proses pembongkaran dan upgradean ya. Nah, inilah tampilan setelah kita upgrade baterainya dari baterai VRLA menjadi baterai LiPo 4. Ini baterainya. Baterai LiPo 4 baru satu. Sekarang lagi saya coba untuk baterainya. Baterai second lumayan sekarang menghasilkan daya 390 sampai 400-an lah, 400-an watt. Ini beban yang ke rumah, jadi diubah. Kemarin tulisannya PLN, sekarang jadi rumah. PLN pindah ke sini. Kemudian tampilan ininya juga berubah. Saya ganti baterainya. Sekarang tegangan dari baterai 49,7 volt, 73% masih. Kemudian yang dalamnya yang saya ganti ini LVDT nya, jadi saya ubah jadi 2. Sekarang tegangannya 50,8 sama 51. Saya masih bingung, terjadi selisih sekitar setengah volt. Dari mana itu setnya nggak bisa. Kemudian setting ininya udah kita ubah, setting SCC nya. Sekarang kondisi mendung menghasilkan daya 650 watt. Kemudian relay yang 24 volt ini saya ganti 48, 2. Ini 1, 2, ini 48 voltan. Kemudian sekarang timernya saya set dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam menggunakan inverter off grid. Jadi kalau siang menggunakan PLTS, kalau malam nanti pakai PLN. Kemudian yang lainnya ini MCB-DC yang tadinya di sini, saya pindah di sini untuk yang dari baterai LiPo 4-nya. Terus inverternya yang kemarin 3000 saya ubah menjadi 4000. Jadi total saya upgrade dari baterai VRLA ini kurang lebih 7 jutaan, 7,5 juta. Ini 2000, yang bawah 5.500 sama relay itu 2. Relay 2 sama LVDT itu ya 7,5 lah. Kalau yang lain nggak berubah, sama aja. Kemudian tadi diketemukan timer ini udah mulai rusak, timernya. Ini settingnya tadi masih salah, harusnya TR4 ini lebih kecil dibandingkan T1. Jadi T1 masuk, TR4 nya belum. Dan yang depan indikator baterai ini dan ini tidak dipakai karena ini harus butuh catu 0 sampai 30 volt. Kita nggak punya, mau ngasih step down males lemo ber-AB. Ini bisa untuk mengukur 100 volt sih, karena 3 kabel dia.
tapi saya males bongkarnya lagi, biar aja nggak kepake. Kita udah pakai tegangan yang sini 49 sama yang dalam itu. Untuk inverter on grid-nya saya lepas, nggak ada. Bu, inverter on grid-nya. Artinya di sampingnya itu ada inverter on grid-nya. Sekarang jadi barang rongsokan di gudang. Bagi teman-teman yang berminat silakan komentar, nego. Yang jelas barang second jualnya nggak sama dengan kalau baru. Monggo yang berminat untuk nyoba on grid. Tapi resikonya yaitu kalau ketahuan atau kalau PLN tahu nggak masalah, selama oknumnya yang pengen cari cari masalah, yang istilahnya rese lah, sebenarnya nggak masalah, sebenarnya nggak merusak PLN. Tapi kan ada oknum yang bodoh tapi sok pinter tapi punya kuasa, itu yang susah itu. Kalau dia ngerti, pinter, nggak ngerusak sebenarnya nggak masalah. Tapi yang bermasalah itu kalau ada orang bodoh, sok pinter, dan punya kuasa, itu yang bikin masalah biasanya. Oke, untuk yang lainnya normal. Tadi udah saya coba tes run dari jam 7 pagi sampai sekarang jam setengah 2-an siang. Baterainya ini sambil ngecas. Ini baterainya sambil ngecas. SOC-nya kedip-kedip. Berarti antara produksi solar cell lebih tinggi daripada yang dikonsumsi. Itu yang dikonsumsi sekitar 400-an, kita intip. Di dalamnya solar SCC. Solar panelnya menghasilkan berapa watt? Itu kebacanya. 850-an kondisi mendung. Jadi masih sisa sekitar 400-an watt yang saat ini dicaskan ke baterai. Jadi kalau siang lebih banyak ngecasnya, nanti saya coba saya set sampai jam 8 malam. Sekarang tegangan baterai di 50. Ini tergantung cuaca ya kayaknya. Kalau ini lagi mendung, kalau mendung dia ngambil dari aki, lagi mendung. Kalau panas terik dia sisa ya simpan di baterainya. Kemudian yang kabel yang dari solar panel itu masih ada 2 yang belum saya lepas. Tadi fokus untuk untuk memonitor ini. Nah, ini yang dari PLN ini masih terbebani 39 watt ya. Ini 39 watt ini karena dipakai untuk ini. Tuh yang dari PLN itu masuk itu distribusi untuk relay-relay kecil-kecil yang masih ngambil dari lainnya PLN. Jadi ada beban sekitar 30 sampai 40 watt itu. Kalau mau ini jadi 0 ya dimatikan. Ini mau jadi 0 supaya nggak ada beban sekitar 40 watt ini, kita matikan sini. Tapi kalau dimatikan gini kan jadi nggak otomatis. Kalau nanti baterai habis nggak langsung ke switch ke PLN, cuma alarm aja, kita harus datang ke sini nge-switch. Tapi kalau posisi kayak gini, kalau baterainya ngedrop, udah alarm, akan mematikan inverter dan masuk lagi ke PLN. Itu saja. Yang kurang dan lebihnya mohon maaf, dan jika ada masukan yang
perlu untuk dilakukan, saya terima dengan senang hati. Oke, terima kasih.